Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi cluster. Nah, lebih tepatnya dua metode clustering, yaitu K-means dan DB-scan. Nah, K-means ini adalah metode clustering yang mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan jarak ke titik pusatnya atau centroid. Algoritma ini bekerja dengan cara menentukan jumlah clusternya di awal, lalu mencari posisi centroid, dan mengatur ulang cluster sampai hasilnya tuh stabil. Nah, K-means ini cocok untuk data yang polanya rapi, terpisah dengan jelas, dan tidak banyak outliernya. Nah, sedangkan DB-scan ini adalah metode clustering berbasis kepadatan data. Nah, algoritma ini tuh tidak memerlukan jumlah cluster di awal. Dia tuh mencari area yang padat dan menjadikannya sebagai cluster. Sementara titik-titik yang terlalu terpisah akan dianggap sebagai noise. Nah, DB-scan ini cocok untuk data yang bentuk klasternya tuh tidak beraturan atau memiliki banyak outlier, tetapi sensitif terhadap pengaturan parameter EPS dan mean sampelnya. Nah, kelebihan K-means ini cepat, lalu hasil klasternya mudah dipahami, lalu cocok untuk data yang polanya rapi dan implementasinya sederhana. Nah, kekurangan dari K-means ini harus menentukan jumlah cluster di awal, di mana tuh jumlah clusternya, untuk menentukan jumlah cluster ini tuh harus melalui tahapan-tahapan. Nah, lalu ya yang kedua, sensitif terhadap outlier, lalu tidak cocok untuk cluster dengan yang bentuknya aneh seperti bulan sabit atau lain sebagainya. Nah, hasil bisa berbeda tergantung inisialisasinya. Nah, sedangkan DB-scan ini kelebihannya tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal, berbeda dengan K-means, dan lalu bagus untuk mendeteksi outlier atau noise-nya. Nah, di K-means itu tidak ada noise, itu nggak ada, jadi semuanya itu dianggap ada di dalam cluster. Kalau di DB-scan tuh noise itu nggak akan ada di dalam cluster. Nah, lalu mampu membentuk cluster dengan bentuk yang rumit seperti tadi, bulan sabit atau lingkaran atau lain sebagainya. Cocok untuk data yang kepadatannya berbeda-beda, karena K-means itu ngambilnya kan dari kepadatan yang jadi titik-titik yang padat dan akan dijadikan sebagai cluster, jadinya gitu. Lalu kekurangannya itu sangat sensitif terhadap parameter EPS dan minimal sampelnya, yang dimana kalau parameter kedua ini tuh kita salah, mungkin saja kita tuh gak akan menemukan cluster, malah semuanya tuh bakalan jadi noise. Nah, lalu tidak cocok untuk data berdimensi tinggi. Dimensi tinggi tuh kayak ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi dan sebagainya. Nah, dimensi ini tuh tergantung fitur yang kita ambil. Nanti kita lihat contohnya kayak gimana. Cluster bisa bergabung jika datanya terlalu padat. Nah, yang tadi karena DB-scan ini tuh bergantung dengan kepadatan titik-titik. Jadi kalau titik-titiknya tuh padat semua, maka akan jadi satu cluster. Lalu yang terakhir bisa menghasilkan banyak noise. Kayak yang tadi, kalau EPS dan min sampelnya tuh kita salah, akan menghasilkan noise-nya tuh bisa aja semuanya noise ya. Nah, lalu di sini tuh saya akan mengambil dataset, yaitu mall customer. Nah, dataset ini tuh diambil di mana? Dataset ini tuh diambil di Kaggle. Nanti kalian bisa cek di Kaggle, di situ banyak dataset. Nah, alasan saya memilih mall customer ini tuh, yang pertama, struktur datanya tuh sederhana dan mudah dipahami. Karena dimana ini si mall customer ini tuh hanya memiliki 5 fitur. Itu fitur di namanya.
yang customer ID, gender, usia, income, sama spending score-nya. Nah, saya tuh nanti akan menggunakan dua dimensi, yaitu yang akan diambilnya dua fitur ini, income dan spending score-nya. Nah, lalu pola datanya jelas dan bentuk klasternya alami. Karena dataset ini udah bersih, jadinya kita akan mudah mengolah dataset tersebut, dataset ini tuh. Lalu contohnya dekat dengan kehidupan nyata, karena dataset mall ini tuh dekat banget ya di kehidupan nyata kita. Apalagi kalau kalian tuh sering belanja. Nah, keempat, tidak butuh processing yang berat. Nah, karena dataset ini tuh hanya memiliki 200, yang dimana itu tuh sedikit. Jadi untuk processingnya tuh gak berat. Yang kelima dan terakhir, banyak dipakai untuk pembelajaran. Karena dataset ini tuh bisa dibilang mudah, jadi cocok banget untuk kalian atau kita sebagai pemula dalam hal clustering untuk menggunakan dataset ini. Nah, kenapa hanya menggunakan dua fitur? Nah, hasil clustering bisa divisualisasikan dalam dua dimensi, yang dimana itu tuh mudah untuk dipresentasikan. Nah, untuk kita akan ke Google Colab. Nah, si caranya tuh yang dipanggilnya tuh income dan spending score-nya kayak gini. Nanti X-nya tuh yang kita panggil hanya income dan spending, agar si visualisasinya nanti hanya dua dimensi, agar kita tuh mudah untuk mempelajari dan menggunakan clustering ini untuk dua dimensi itu. Kalau 3 dimensi, 4 dimensi itu akan lebih sulit daripada 2 dimensi. Jadi kita implementasikan yang 2 dimensi saja. Nah, pola cluster pada fitur ini tuh memang sangat jelas dan populer dalam kasus segmentasi mall. Lalu analisis K-means akan lebih stabil karena dua fitur sudah cukup untuk memisahkan 5 kelompok pelanggan. Kita langsung saja ke Google Colab-nya ya. Di sini saya tuh ada untuk mengupload datasetnya. Nah, karena selain menggunakan kode coding ini, kalian juga bisa langsung menguploadnya di sini di file. Nah, kita tinggal pilih file yang akan kita upload apa. Yang tadi kan dataset saya tuh ini ya, mau customer. Setelah kita upload, kita eksplorasi dataset tersebut dengan cara kode ini. Kita panggil lagi data pdread CV mau customer yang sesuaikan dengan nama file dataset kita. Lalu kita eksplorasi data dengan ini, dataset dan data null. Nah, di sini tuh dijelasin kalau barisnya tuh ada 200 baris dan kolomnya ada 5 fiturnya ada 5, yaitu customer ID, age atau usia, dan income dan spending score. Nah, untuk melakukan clustering ya, bagaimana? Nah, kita perlu memanggil lagi dataset kita yang sudah diupload tadi. Lalu kita panggil yang tadi, karena kita akan hanya menggunakan fitur 2 dimensi, jadi kita tuh hanya memanggil income sama spending score. Nah, lalu scale melakukan standarisasi data, lalu
visualisasi data awal. Data awal tuh data yang belum kita lakukan clustering, masih data yang mentahnya. Kita coba run dulu. Lalu, nah yang tadi kan kelemahan kekurangannya. Nah, untuk menentukan jumlah cluster, kita tuh harus menentukan elbow metodenya. Harus melakukan elbow metodenya. Nah, di sini tuh saya akan mencoba 10 cluster. Gimana percobaan itu hasilnya gimana? Nah, setelah melakukan elbow method, kita tuh harus melakukan seal shot soccer untuk mengukur kualitas cluster untuk tiap K. Jadi kita tuh harus melakukan ini tuh untuk menentukan cluster, berapa jumlah cluster kita tuh akan dipakai berapa di K-means ini. Dengan cara ini harus yang diambil itu dimulai dari 2 dengan cara for loop for in range gitu. Ini saya kalau kita latih K-means finalsnya di mana ini saya sudah menentukan 5 untuk clusternya. Latih label, kita lalu visualisasi akhirnya. Nah, ini untuk output yang tadi. Nah, data yang mentahnya belum terlihat si clusternya. Nah, ini untuk elbow method. Nah, dimana kita tuh ambil 5 dikarenakan pada percobaan 4 cluster ke 5 cluster ini tuh penurunannya tidak signifikan seperti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dimana penurunannya tuh sangat signifikan. Nah, sedangkan 4 ke 5 dan 5 ke 6 itu penurunannya sudah stabil dan sudah membentuk sebuah elbow atau siku-siku. Nah, dan seal shot soccer ini tuh untuk di angka 5-nya tuh spending score-nya sudah sangat tinggi. Jadi yang terbaik tuh di cluster dengan jumlah 5 cluster. Nah, ini untuk hasil pengelompokan K-means dengan 5 cluster, di mana yang X ini tuh menjadi titik pusat sebuah clusternya, atau yang disebut centroid tadi. Nah, dengan 5 cluster ini jadi kesimpulannya begini: male, female, egg. Ya, ini untuk K-means-nya ya lebih. Nah, sedangkan untuk di B-scan hampir sama awalnya, meloading datasetnya, lalu kita panggil tadi karena cuma cukup 2 saja yang kita gunakan karena 2 fitur 2D 2 dimensi supaya lebih mudah. Lalu standarisasi visualisasi data awal, lalu melakukan proses. Nah, untuk rumusnya tuh yang ini untuk database scan. Nah, kalau ini tuh cuman untuk visualisasi data awalnya doang. Jadi di sini saya panggil cuman data clustering di awal aja, cukup 5. Nah, visualisasi database scan-nya kita visualisasikan. Lalu ini untuk menginfokan si noise-nya yang terlalu terpisah tadi. Lalu ini data awalnya di mana dataset ini tuh belum dilakukan clustering. Lalu nah ini untuk dimana untuk kita tuh udah melakukan clusteringnya. Nah, dimana ini tuh ada 7 cluster dan memiliki 35 noise yang terlalu terpisah. Begini clusternya tuh kenapa kok ininya 6? Nah, karena 0 ini tuh masih dianggap cluster. Karena kan noise tuh -1. Jadinya 0 ini tuh masih dianggap sebagai cluster. Jadi clusternya tuh dari cluster 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cluster dalam DBScan. Nah, Kemis ini lebih panjang kan, untuk untuk mencari clusteringnya, karena harus ada tahapan elbow sama shield shot score. Nah, untuk rumusnya yang mana? Untuk rumusnya yang K-means. Untuk rumus yang K-means tuh hanya di sini. K-means clusteringnya ada 5, lalu random set, state. Nah, kalau di DBScan tuh di sebelah sini. DBScan min sampelnya, lalu table, scale. Untuk menampilkan tabelnya tadi ya sudah. Nah, jadi pada kesimpulannya, untuk dataset ini tuh yang paling cocoknya tuh K-means. Kenapa? Karena metode clusteringnya tuh paling cocok karena bentuknya tuh jelas, terpisahnya cukup rapi, dan gampang dijelaskan. Tidak kayak DBScan tadi kan. Kalau DBScan ini kalau dilihat juga ini ada yang dianggap noise tapi dekat. Ini juga dekat. Nah, sedangkan untuk K-means ini tuh sudah terlihat titik pusatnya di mana, lalu mengelompokkannya jelas. Ini ada 5. Kenapa ada 5? Karena ininya lebih dekat ke sini ini juga. Ya, kayak gitu. Jadi untuk dataset yang saya ambil yaitu mall customer, metode clustering yang paling cocok tuh K-means. Ya, begitu saja. Semoga kalian semua paham, dan kalau kalian ada yang tidak paham, komen saja di bawah ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.